nih dengan kelompok 1 dengan anggota Bapak Hadi Mansur, Bapak Marsudi, Bapak Tambak Sinho, Bapak Ivan Kurniawan, dan saya sendiri Laila Sofiana. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah apa ya? Sejarah tentang Tugu Jogja. Dimana sejarah ini termasuk bagian dari materi mata pelajaran sejarah dalam sebab hasil peninggalan kerajaan Mataram Islam. Pasti teman-teman sudah pada penasaran kan bagaimana sih sejarahnya Tugu Jogja, mulai dari dulu dibangunnya, kemudian perkembangannya hingga eksistensinya sampai saat ini. Mau tahu ceritanya? Kita simak video berikut ini. Sebelumnya, saya mau tanya dulu nih, sobat sejarah tahu nggak bangunan di video ini? Iya, benar. Bangunan tersebut adalah Tugu Yogyakarta. Tugu Jogja dibangun pada tahun 1755 oleh pendiri Keraton Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono I, di mana Tugu Jogja ini mempunyai nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis menghubungkan antara Laut Selatan, Keraton Jogja, dan Gunung Merapi. Pada saat awal berdirinya, bangunan ini secara tegas menggambarkan manunggaling Kawula Gusti, semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajah. Semangat persatuan atau yang disebut golong gile itu tergambar jelas pada bangunan tugu. Tiangnya berbentuk gile atau silinder dan puncaknya berbentuk golong atau bulat. Hingga akhirnya tugu itu dinamakan Tugu Golong Gile. Keberadaan tugu ini juga sebagai patokan arah ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I pada waktu itu melakukan meditasi yang menghadap ke puncak Gunung Merapi. Kondisi Tugu Jogja ini berubah total pada 10 Juni 1867, di mana saat itu terjadi bencana alam gempa bumi besar yang mengguncang Yogyakarta yang membuat bangunan tugu runtuh. Pada tahun 1889, keadaan Tugu benar-benar berubah saat pemerintah Belanda merenovasi seluruh bangunan Tugu. Ketinggian bangunan pun menjadi lebih rendah, yakni hanya setinggi 15 meter atau 10 meter lebih rendah dari bangunan semula. Sejak saat itulah Tugu ini disebut sebagai The White Pal atau Tugu Pal Putih. Saat ini, Tugu Jogja menjadi landmark kota Yogyakarta yang paling terkenal. Monumen ini berada tepat di tengah perempatan antara Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan AM Sangaji, dan Jalan Diponegoro. Tugu Jogja yang berusia hampir 3 abad ini memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Jogja, sekaligus menyimpan beberapa rekaman sejarah kota Yogyakarta. Buat sobat sejarah yang lagi liburan ke Jogja, jangan lupa ya, selain mampir ke Tugu Jogja, di Jogja ada pula angkringan Tugu, Kopi Jos, Kafe Kebon Dalem, Kafe Kolega, hingga Dagadu Jogja. Pokoknya, Jogja istimewa. Dan hatiku bertanya, kapan ke Jogja lagi, 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 kapan ke Jogja lagi. Tadi video tentang sejarah Tugu Jogja. Nanti kalau ke Jogja, jangan lupa mampir ke Tugu Jogja. Baik, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam mengenai adab kepada kedua orang tua. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pelatihan media pembelajaran berbasis multimedia di MA Sunan Pandanaran. Dan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Pak Alfian, Pak Purwoko, Bu Lailatul Barokah, Bu Anik Indah, dan Bu Siti Alfi Alia, kami akan menjelaskan mengenai adab kepada kedua orang tua. Perintah berbakti kepada kedua orang tua sebetulnya telah termaktub dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَعْدُوا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan 4 poin utama. Yang pertama adalah wabil walidaini ihsana, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian wala taqul lahuma uffin, dan janganlah sekali-kali berkata atau berkata kasar. Kemudian wala tanharhuma, dan janganlah membentak mereka. Dan yang terakhir adalah wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia. Tadi presentasi dari kami kelompok 2. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello, welcome to my English YouTube channel everyone. I hope all of you today dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Nah, pada pertemuan kita kali ini sangat spesial ya, karena Miss Wina ditemani sama senior-senior cantik Miss Wina. Yang pertama ada Bu Anjar, ada Bu Lili, kemudian senior Miss Wina berikutnya yang nggak kalah cantik juga, ada Bu Triatun, ada Bu Ika, of course di sini ada Miss Wina sendiri ya. Okay, everyone, are you ready for joining my class today? Oke, materi kita pada pertemuan kali ini adalah we're going to learn about direct and reported speech atau indirect speech. Okay, everyone, let's prepare your English book and then reopen again about apa sih hubungannya antara news item yang materi kita yang minggu lalu dengan direct and indirect speech. Tapi sebelum kita jauh ke what is the relation between news item and direct indirect speech, kita cari tahu dulu apa sih direct and indirect speech atau reported speech itu. Yuk kita simak penjelasan tentang what is direct and indirect speech atau reported speech pada slide berikutnya. Nah, direct speech atau quoted speech merupakan sebuah kutipan langsung dari ucapan seseorang yang ditandai dengan quotation mark atau tanda kutip. Yang perlu digarisbawahi, direct itu adalah kutipan langsung yang ciri-cirinya adalah ada quotation mark atau tanda kutip. Nah, sedangkan indirect speech atau reported speech juga memberikan informasi yang sama, namun perbedaannya adalah tidak mengutip secara langsung, melainkan mendeskripsikan ucapan tersebut dengan kalimat yang berbeda. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak mengutip secara langsung, melainkan mendeskripsikan ucapan dari seseorang dengan kalimat yang berbeda. Ya, jadi udah jelas ya. Kalau direct itu kutipan langsung dari ucapan seseorang yang tandanya adalah ada quotation mark, sedangkan indirect adalah kutipan tidak langsung dari ucapan seseorang dengan menggunakan kalimat yang berbeda namun tidak merubah makna. Paham ya sampai sini? What the difference is between direct and indirect. Oke. Berikutnya kita akan belajar tentang kind of change on direct and indirect speech. Nah, pada direct and indirect speech atau reported speech ada 3 perubahan. The first one, change of pronoun, I, you, we, he, she, it. And the second one,
change of tenses, tensesnya berubah. And the last one, change of adverb of time and place, perubahan keterangan waktu dan tempat. Oke, kita bahas dari change of tenses dari direct to be reported speech atau indirect speech. Nah, tenses yang pertama yaitu present simple tense. Example, Rangga said, quotation mark, I write a proposal. Change to be reported speech jadi past simple tense. Remember present, so reported speech-nya jadi past simple tense. Example-nya, Rangga said that he wrote proposal. Oh iya, di sini ada perubahan pronoun juga ya, selain perubahan tenses. Jadi Miss jelaskan jadi satu antara perubahan pronoun dan perubahan tenses. Tadi I write jadi he wrote. Verb and pronoun-nya berubah, menyesuaikan dengan tensesnya ya kalau verbnya. Kalau pronounnya menyesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya tadi Rangga, so pronounnya jadi he, bukan she ya, because Rangga boy. Oke, next, present continuous tense. Present continuous tense, example-nya Rangga said, quotation mark, I'm writing a proposal. Change to be reported speech jadi past continuous tense. Example-nya Rangga said that he was writing a proposal. Pronoun dan tenses berubah. I'm writing jadi he was writing. Past simple tense. Example-nya Rangga said I wrote a proposal. Past kemudian change to be reported speech berubah jadi past perfect tense. Example-nya Rangga said that he had written a proposal. Jadi tadi I wrote change to be past perfect tense menjadi he had written. Don't forget, karena past perfect, verbnya verb 3 atau participle. Oke, selanjutnya if directnya past continuous tense. Example-nya Rangga said I was writing a proposal. Change to be reported speech, so jadi tenses past perfect continuous tense. Example-nya Rangga said that he had been writing a proposal. I was writing, jadi he had been writing. Don't forget. Next, present perfect tense. Example-nya Rangga said I have written a proposal for 10 minutes. Kemudian change to be reported speech menjadi past perfect tense. Example-nya Rangga said that he had written a proposal for 10 minutes. Oke, sampai sini paham ya? Perubahan tensesnya dari direct to be reported speech, perhatikan dulu directnya itu tensesnya apa, kemudian tinggal menyesuaikan. Kalau kita sudah mengidentifikasi dari directnya tadi termasuk tenses apa, nanti mudah change to be reported speech-nya, oke? Oke, masih ada tenses selanjutnya, yaitu past perfect tense. Perlu di garis bawahi atau di note, kalau past perfect tense itu reported speech-nya tidak berubah, tetap past perfect tense. Oke, contohnya example, Rangga said, quotation mark, I had written a proposal. Reported speech-nya tetap past perfect tense. Rangga said that he had written a proposal. Even tensesnya tetap, pronoun tetap berubah. Oke, remember that pronoun tetap change. Oke,
tensesnya tetap, but pronoun tetap menyesuaikan. Jika ada keterangan waktu dan tempatnya juga tetap berubah. Yang tidak berubah hanya tensesnya, oke? Kalau pronoun and adverb of time and place tetap berubah. Oke, gimana kalau model ketemu will sama can? Gimana ya? Yuk kita bahas dari will dulu. Will, example-nya Rangga said, I will write a proposal. Change to be reported speech, so will jadi will. Example, Rangga said that he will write a proposal. Pronounnya berubah, will-nya juga change to be will. Oke. Nah, gimana kalau direct-nya pas dalam bentuk past will-nya, yaitu sudah will ya. Gimana nih? Jadi, apabila direct speech-nya sudah pas dalam bentuk past will-nya, maka reported speech-nya sama. Will juga. Contohnya, Rangga said, I will write a proposal, change to be reported speech, maka jadi Rangga said that he will write a proposal. Remember, pronoun always change. Okay? Next, kita ketemu sama yang can. Okay, can. Example-nya, I can write a proposal. Change to be reported speech, jadi could. Example-nya, Rangga said that he could write a proposal. Remember, can jadi could, I jadi he, cause Rangga boy atau man. Oke, gimana kalau sudah could atau can-nya sudah dalam bentuk past sama kayak would? Tetap di reported speech-nya could tetap could, oke? Contohnya, example-nya, Rangga said, I could write a proposal. So, in reported speech-nya change to be could. Example-nya, Rangga said that he would write a proposal. Sama ya, could nggak berubah. Di direct could, maka reported speech-nya tetap could, but remember pronouns harus dirubah. Oke, everyone, sampai sini paham? Selanjutnya kita bahas tentang change of adverb of time and place. Yang pertama, dari direct to be indirect or reported speech ya. Yang pertama yaitu tomorrow, change to be indirect speech atau reported speech. The day after, the next day. Next today, change to be that day. Yesterday change to be the day before the previous day. This week or month or year change to be that week or month or year. Next week or month or year change to be the following week or month or year. Kemudian last week or last month or last year change to be the previous week, month, or year. Kemudian 5 weeks ago, ini bisa ya diisi 2 weeks ago or 4 weeks ago, menyesuaikan. Change to be 5 weeks before. Ago change to be before. Kemudian now change to be then. This change to be that, and the last one here change to be there. And now it's time to practice everyone. Oke, dari contoh newspaper pada slide sebelumnya tadi, Miss mau kalian lanjutkan identifikasi kalimat direct speech. Kemudian kalian change to be indirect speech. Perhatikan ya. Remember, pada direct kalian mau rubah to be indirect,
itu ada 3 perubahan. Yang pertama adalah pronouns, kemudian tenses, kemudian yang the last one adverb of time and place. So, kalian perhatikan dengan teliti pada kalimat directnya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian sudah menemukan kalimat directnya, kalian identifikasi termasuk tenses apa. Jadi nanti mudah bagi kalian change to be reported speech-nya atau indirect speech-nya, tinggal menyesuaikan. Okay? Good luck everyone. Thank you for joining my class today. Stay happy and healthy. Enjoy your daily activity. And don't forget, your assignment will be discussed next week. Okay? Thank you so much. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini pelajaran sosiologi akan membahas tentang materi pelajaran baru yaitu penelitian sosial. Nah, ngomong-ngomong penelitian sosial itu apa ya? Nah, anak-anak, sebelumnya coba kita amati gambar berikut ini. Ada apa ini? Ya, sinetron Ikatan Cinta. Dan yang kedua ini apa ya? Orang-orang pakai masker. Yes, new normal. Nah, dua hal ini adalah dua dari sekian banyaknya fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa ya kok bisa terjadi hal itu? Kok bisa sih masyarakat dengan dan tanpa sadar mengikuti hal itu? Dan bagaimana sih pengaruhnya bagi masyarakat? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu dapat terjawab ketika kita melakukan penelitian sosial, di mana sosial itu sendiri memiliki pengertian yaitu secara sistematis untuk mengkaji fenomena sosial secara ilmiah. Ilmiah maksudnya secara mendalam ya. Jadi kita tahu seluk-beluk fenomena sosial ini kok bisa. Nah, anak-anak, ada dua jenis penelitian berdasarkan pendekatannya, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif, bedanya apa sih? Nah, coba kita lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama ada kualitatif. Kualitatif itu permasalahan yang dibahas itu hanya satu variabel. Tapi kalau kuantitatif itu ada dua variabel. Jadi ada dua permasalahan yang akan kita teliti. Kemudian berdasarkan pada ciri khasnya. Jadi kalau ciri khasnya kualitatif itu biasanya berupa deskripsi, karena teknik pengambilan datanya yang dipakai itu berupa wawancara dan observasi. Kemudian selanjutnya kalau sedangkan yang kuantitatif itu biasanya berupa diagram, tabel, atau angka-angka, karena mereka basicnya adalah menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa angket atau kuesioner atau survei. Misalnya kayak sensus penduduk, nah itu menggunakan kuantitatif. Nah, sehingga teknik analisanya juga berbeda. Kalau misalnya kualitatif itu berupa deskripsi, tapi kalau yang kuantitatif itu berupa survei. Nah, itu yang perbedaannya. Coba kita terapkan pada dua judul berikut ini. Kira-kira mana ya yang termasuk kualitatif dan mana yang termasuk penelitian kuantitatif? Mana nih yang termasuk variabel? Yang satu variabel yang mana? Yang dua variabel yang mana? Yang kuali yang mana dan kuanti yang mana? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengaruh diskon Shopee terhadap minat belajar masyarakat. Di sini ada dua hal, anak-anak. Yang pertama yaitu pengaruh diskon Shopee terhadap minat belanja masyarakat. Nah, ini menunjukkan tentunya dari sekilas judulnya itu menunjukkan adanya sebab akibat ya. Sebab akibat.
kita hari ini dan cukup menarik kita bahas karena kita sudah memahami sebelumnya, yaitu tentang gejala sosial. Nah, ini ada kaitannya banget gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Next, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau pengen diskusi lebih, silahkan bisa menuliskan di forum diskusi yang sudah Ibu buat ya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar meskipun di rumah saja ya. Apalagi ini bulan puasa, semoga menjadi apa ya? Ibadah kalian. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PJOK kelas 12 tentang bola basket. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pelatihan media pembelajaran berbasis multimedia di MA Sunan Pandanaran. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ria, Atin, Reni, Ira, dan saya sendiri, Nisa. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang teknik dasar bola basket. Teknik dasar bola basket ini terdiri dari 5 teknik dasar bola basket. Yang pertama memegang bola, yang kedua passing, yang ketiga dribble, yang keempat pivot, dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah shooting. Teknik yang pertama adalah memegang bola. Cara memegang bola dalam bola basket yaitu kedua tangan kita berada di samping kanan kiri bola. Nah, dengan cara jari yang terbuka lebar, bukan jari yang tertutup. Jarinya membuka lebar seperti ini, bukan seperti ini. Di samping kanan kiri bola dengan kuat agar bola ini tidak mudah terlepas. Teknik yang kedua adalah teknik passing atau operan. Passing ini ada 4 passing dalam bola basket. Yang pertama yaitu chest pass atau operan setinggi dada. Yang kedua adalah overhead pass, yaitu operan dari atas kepala. Yang ketiga yaitu adalah bounce pass atau operan memantul. Yang keempat adalah baseball pass atau operan baseball. Mari kita bahas satu persatu tentang passing ini. Yang pertama yaitu chest pass atau operan dada. Chest pass adalah operan setinggi dada. Jadi kita mulai dari depan dada, kita oper ke teman kita juga setinggi dada. Fungsi dari operan chest pass ini adalah kecepatannya. Jadi operan chest pass ini digunakan untuk jarak pendek. Yang kedua adalah overhead pass. Overhead pass ini adalah operan di atas kepala. Jadi kita mulai dari atas kepala bola, kita dorong laju ke depan atas. Jadi bolanya nanti akan berbentuk parabola. Jadi bola ini akan jauh ke depan membentuk parabola. Fungsi dari passing overhead pass ini adalah operan untuk jarak jauh. Yang ketiga adalah bounce pass atau operan memantul. Operan memantul ini adalah seperti chest pass juga. Awalnya dari depan dada, tapi kita opernya bukan ke depan, tapi ke bawah, ke lantai. Jadi nanti bolanya akan memantul ke lantai, kemudian akan berbentuk segitiga menuju ke teman kita. Bisa dilihat di gambar seperti ini, bentuk operan bounce pass. Fungsi dari bounce pass ini adalah untuk mengecoh lawan. Jadi lawan bisa melihat kita itu seakan-akan kita akan chest pass, tapi ternyata kita bounce pass. Itu adalah fungsi dari bounce pass untuk mengecoh lawan. Yang keempat adalah baseball pass. Baseball pass ini adalah passing menggunakan tangan satu, boleh tangan kiri atau tangan kanan, bebas. Fungsi dari baseball pass ini adalah sama dengan bounce pass untuk mengecoh lawan. Karena baseball pass ini adalah seperti kita akan menembakkan bola atau seperti kita akan shooting ke ring, tapi kita oper ke teman. Itu adalah fungsi mengecohnya. Teknik yang ketiga adalah dribble. Dribble ini adalah menggiring bola. Kita pantul-pantulkan ke lantai dengan cepat, itu adalah namanya dribble.
Dribble ini ada dua macam, dribble tinggi dan dribble rendah. Dribble tinggi ini adalah kita dengan berdiri tegak, jadi tinggi. Kalau kita menggunakan dribble tinggi itu kalau musuh kita jauh dari kita itu menggunakan dribble tinggi. Kalau dribble rendah itu adalah jika lawan kita sangat dekat. Jadi dribble itu kita memakai dribble yang rendah biar tidak mudah direbut oleh lawan. Teknik yang keempat adalah teknik pivot. Pivot ini adalah melindungi bola agar tidak mudah direbut oleh lawan. Pivot ini adalah bertumpu pada satu kaki, kemudian badan kita berputar. Boleh bertumpu dengan kaki kanan atau kaki kiri. Jadi kita berputar, tapi salah satu kaki kita tidak boleh pindah atau harus bertumpu pada satu tempat. Itu namanya pivot. Teknik yang terakhir adalah shooting. Shooting adalah memasukkan bola ke dalam keranjang. Ada 4 shooting. Yang pertama adalah set shoot, jump shoot, layup shoot, dan slam dunk. Set shoot adalah masukkan bola dengan tanpa lompatan. Kalau jump shoot adalah dengan lompatan. Sedangkan layup shoot adalah dengan cara mendribble, melangkah, dan shooting. Sedangkan slam dunk adalah variasi dari layup. Jadi langsung loncat memasukkan bola dekat langsung dengan ring. Demikian video dari kami tentang teknik dasar bola basket. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami kelompok 6. Dan hari ini kita akan bahas kaidah pencacahan. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya kaidah pencacahan ada 6 aturan dan metode. Yang pertama, aturan penjumlahan. Yang kedua, aturan perkalian. Yang ketiga, aturan pengisian tempat. Yang keempat, faktorial. Yang kelima, kombinasi. Dan yang terakhir, permutasi. Dalam video ini kita akan bahas aturan pertama dan aturan kedua terlebih dahulu, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang pertama, kita akan bahas aturan penjumlahan terlebih dahulu. Cirinya adalah aturan penjumlahan ditandai dengan kata hubung atau ketika kita analisa. Jadi ketika ada kata hubung atau, maka operasi tinggal kita jumlahkan saja. Sebagai contoh, misalkan Yogi punya 3 pasang sandal dan 2 pasang sepatu. Maka berapa banyak pilihan Yogi menggunakan alas kaki? Dapat kita analisa bahwa dalam menggunakan alas kaki, maka Yogi tidak mungkin menggunakan sandal dan sepatu secara bersamaan. Maka ia harus memilih salah satu. Jadi bisa sandal saja atau sepatu saja. Sandal ada 3 dan sepatunya ada 2. Kata hubungnya atau masih tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 2 berarti hasilnya 5. Sehingga dalam menggunakan alas kaki Yogi ada 5 pilihan. Yang kedua, kita akan bahas aturan perkalian. Dalam aturan perkalian ditandai dengan kata hubung dan, sehingga operasinya tinggal dikalikan saja. Ingat, dalam analisa menemukan kata hubung dan, maka tinggal dikalikan. Sebagai contoh, misalkan Yogi mempunyai 3 baju dan 2 celana yang berbeda warna dan berbeda model. Maka banyak cara Yogi untuk berpenampilan adalah berapa? Nah, dalam kasus ini logikanya adalah tidak mungkin Yogi berpenampilan hanya menggunakan baju saja tanpa menggunakan celana, atau hanya celana saja tanpa menggunakan baju. Artinya harus dua-duanya dipakai. Harus pakai baju dan juga celana. Baju ada 3, kata hubung dan berarti dikalikan. Celananya ada 2, berarti tinggal 3 dikalikan 2, sehingga hasilnya adalah 6. Artinya dalam kasus ini Yogi punya pilihan 6 cara untuk berpenampilan. Nah, dapat kita simpulkan perbedaan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian adalah
Jika aturan penjumlahan dalam analisa menemukan kata hubung atau sementara untuk aturan perkalian dalam analisa menemukan kata hubung dan. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran. Saya Ahmad Fadil, saya Ahmad Munade, saya Mustafa Muhammad, saya Rahman Subagio. Semoga bermanfaat. Geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan grafein yang berarti gambaran tulisan atau deskripsi. Berdasarkan hasil seminar lokakarya tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Prinsip geografi adalah dasar untuk mengkaji, menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis berbagai fenomena-fenomena geosfer seperti atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer yang ada di dalam suatu wilayah. Prinsip geografi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah prinsip distribusi atau prinsip persebaran. Yang kedua, prinsip interrelasi. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Dan yang keempat adalah prinsip porologi. Yang pertama adalah prinsip distribusi. Prinsip distribusi menjelaskan tentang persebaran fenomena di permukaan bumi yang tidak merata, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Contoh dari fenomena alam seperti persebaran sumber daya alam di Indonesia yang tidak merata, seperti yang dipaparkan pada peta tentang persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Di sini dipaparkan bahwa antara pulau satu dengan pulau yang lain tentu memiliki kekayaan sumber daya tambang yang berbeda. Selain itu, pada prinsip distribusi juga berdasarkan kondisi sosial berupa kondisi penduduk di setiap pulau di Indonesia, antara pulau yang satu dengan pulau yang lain juga tidak sama. Jadi, untuk prinsip distribusi, ciri khasnya adalah persebaran fenomena di permukaan bumi yang tidak merata, atau antara lokasi satu dengan lokasi yang lain itu berbeda. Prinsip yang kedua adalah prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah prinsip yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lainnya. Pada prinsip interrelasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah keterkaitan antara manusia dengan alam. Contohnya adalah bencana banjir yang disebabkan oleh tindakan manusia yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua adalah keterkaitan alam dengan alam. Contohnya adalah di daerah hulu terjadi fenomena gunung meletus yang berdampak lahar dingin di daerah hilir. Dan yang ketiga adalah keterkaitan manusia dengan manusia. Contohnya adalah pada gambar ketiga, di mana ketika negara Indonesia jumlah penganggurannya meningkat, maka tentu akan berdampak kepada tingkat kemiskinan yang meningkat. Yang ketiga yaitu prinsip deskripsi. Prinsip ini selain disajikan dengan tulisan,
atau kata-kata dapat juga dilengkapi dengan diagram, grafik, tabel, gambar, ataupun peta. Seperti contoh di bawah ini ya, yaitu ada grafik dan ada diagram. Next, yang keempat adalah prinsip korologi. Prinsip ini adalah penggabungan 3 prinsip. Yang pertama, prinsip distribusi. Yang kedua, prinsip interrelasi. Dan yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Contoh prinsip korologi. Kabut asap yang terjadi di tahun 2016 disebabkan oleh kebakaran hutan. Berdasarkan pantauan satelit, terdapat 625 titik di Riau, 1.200 titik di Sumatera Selatan, 725 titik api di Kalimantan Tengah. Kabut asap menyebabkan kualitas udara memburuk di Sumatera Selatan dan Riau. Kualitas udara yang memburuk mengakibatkan 25 bayi dan 15 orang dewasa meninggal. Kegiatan belajar di sekolah juga diliburkan. Sebanyak 225 sekolah libur di Riau dan Sumatera Selatan. Penjelasan mengenai contoh prinsip korologi adalah misalnya ada contoh kabut asap yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Pada paragraf yang pertama disebutkan bahwa kabut asap yang terjadi di tahun 2016 disebabkan oleh kebakaran hutan. Karena di sini ada kalimat disebabkan, maka terjadi proses keterkaitan, sehingga pada kalimat pertama adalah prinsip interrelasi. Kemudian pada kalimat kedua disebutkan bahwa berdasarkan pantauan satelit terdapat 625 titik di Riau, 1.200 titik di Sumatera Selatan, 725 titik api di Kalimantan Tengah. Maka pada kalimat kedua adalah contoh dari prinsip distribusi atau prinsip persebaran. Kemudian pada dua kalimat di akhir berupa kualitas udara yang memburuk mengakibatkan 25 bayi dan 15 orang dewasa meninggal. Kemudian beberapa sekolah juga diliburkan. Data-data yang memaparkan tentang dampak dari kabut asap dan juga data-data berupa jumlah korban jiwa maka masuk pada prinsip deskripsi. Sehingga dalam satu paragraf tersebut ditemukan 3 prinsip, maka paragraf tersebut termasuk dalam contoh prinsip korologi karena menggabungkan 3 prinsip sebelumnya. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi untuk belajar tentang fikih Islam. Dalam Islam, kita diharuskan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Selain itu, kita juga harus berbuat baik kepada hewan, termasuk cara menyembelih hewan. Dalam hadis riwayat Muslim yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan kepada setiap-tiap sesuatu, maka apabila kamu membunuh, baguskanlah pembunuhan itu, dan apabila kamu menyembelih, maka baguskanlah penyembelihan itu, dan hendaklah salah seorang kamu menejamkan pisaunya, dan hendaklah dia menenangkan binatang sembelihannya. Menyembelih juga ada rukun-rukunnya. Apa saja yang disiapkan dalam penyembelihan? Yang pertama, ada orang yang menyembelih. Harus ada. Hewan tidak bisa menyembelih dengan sendirinya. Yang kedua, ada hewannya. Bukan menyembelih manusia.
menyembelih tanaman itu bukan menyembelih, tapi memotong. Yang ketiga, ada alat penyembelihnya, harus tajam. Yang keempat, ada perbuatannya, perbuatan menyembelih. Syarat penyembelih itu hendaklah seorang Islam atau ahli kitab. Orang Islam. Yang kedua, ahli kitab. Ahli kitab itu yang memenuhi syarat hakiki. Orang ahli kitab sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Kemudian orang yang menyembelih itu tidak boleh orang Majusi, penyembah api, penyembah berhala, orang yang murtad keluar dari Islam, dan lain-lain. Dan orang kafir yang tidak mempunyai kitab agama Allah. Jadi di sini yang boleh menyembelih adalah orang Islam dan orang yang beragama Samawi. Kemudian yang kedua, binatang yang disembelih. Ada syaratnya juga untuk binatang yang disembelih. Yang pertama, binatang darat yang halal dimakan. Yang kedua, adanya don, sangkaan terhadap binatang, bahwa ada padanya hayah mustaqiroh pada permulaan penyembelihan, kecuali binatang yang sakit. Kemudian yang ketiga, rukun dalam penyembelihan adalah alat penyembelih. Disyaratkan alat untuk menyembelih itu sesuatu yang bisa memotong dengan ketajamannya selain kuku, gigi, dan semua jenis tulang. Maka tidak halal binatang yang disembelih menggunakan 3 jenis alat ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ma'anharo ad-damma wa dzukira smullahi alaihi fakul laisa sinna wa dufura wa sa'ukhbirukum anhu amma sinu fatmun wa amma dufuru fadumal habasyahi. Rawahu Bukhari. Artinya apa? Alat-alat yang dapat mengalirkan darah serta disebut nama Allah pada saat menyembelih, maka boleh kamu makan, kecuali gigi dan kuku, dan aku akan kabarkan kepada kamu mengenainya. Karena gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau orang Habsyah. Rukun yang keempat, adanya penyembelihan. Syarat penyembelihan yang pertama, memotong seluruh halkum. Apa itu halkum? Saluran pernapasan dan seluruh marik, saluran makanan dan minuman. Di mana itu? Adanya di leher. Nah, sini ya. Kelihatan lehernya. Yang kedua, adanya niat. Niat untuk menyembelih ketika melakukan penyembelihan. Jika seorang memegang pisau di tangannya, di sini ada pisau, kemudian terlepas pisau itu daripada tangannya, lalu terkena leher, jadi pisaunya dibalang. Nah, pisau di tangan. Nah, ketika pisau di tangan terus lepas dari tangan, lalu terkena leher binatang dan terputus seluruh halkum dan mariknya, tidaklah dikira sebagai penyembelihan karena tidak ada niat untuk melakukan penyembelihan. Yang terjadi apa? Hewan tersebut haram untuk dimakan dagingnya. Yang ketiga, hendaklah binatang itu mati dengan semata-mata disebabkan oleh penyembelihan. Tidak dilakukan satu perbuatan lain yang bisa membawa maut kepada binatang itu ketika disembelih. Catatan, apabila telah cukup segala rukun-rukun dan syarat-syarat penyembelihan tersebut, maka halalah binatang itu, kecuali sembelihan yang dimaksudkan kepada selain Allah,
atau disebutkan sewaktu menyembelihnya selain nama Allah, walaupun sembelihan itu mencukupi segala rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah disebutkan. Dasarnya apa? Dasarnya pada surat An-Nahl ayat 115 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan ke atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Wallahu a'lam bishawab.